Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita lanjutkan minggu lalu. Kita sedang berada di dunia filsafat Islam, atau ada yang menyebut filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Muslim, ada yang menyebut filsafat dalam Islam, atau ada juga yang menyebut filsafat di dunia Islam. Monggo lah sebutannya, yang penting kita tahu yang dimaksud itu. Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, dunia awal dari filsafat Islam yang akan kita jelajahi adalah namanya filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik itu awalnya adalah di eranya Aristoteles. Jadi cara berfilsafat Aristoteles dan murid-muridnya. Kemudian setelah itu ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya Aristoteles, termasuk Alexander the Great, atau ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain. Dan ajaran ini nanti dikenal sebagai Helenisme. Pusatnya ada di Alexandria, atau kalau dalam bahasa Arab sering disebut Iskandariyah. Jadi Iskandariyah ini generasi kedua dari filsafat yang namanya peripatetik. Iskandariyah itu daerah Mesir barat daya. Setelah dari sana, kalau dulu kota besar Iskandariyah itu, sekarang kalau di Mesir jadinya kota kecil. Terakhir zaman Khilafah Utsmaniyah itu dia cuma jadi kota nelayan yang kecil, meskipun sebelumnya luar biasa. Dari Mesir Iskandariyah dengan model Helenisme inilah nanti filsafat peripatetik diwarisi oleh para filosof Muslim, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Jadi dari Yunani bergerak ke Mesir, kemudian bergeser lagi ke Baghdad di eranya Abbasiyah. Nanti dari Islam akan bergerak lagi ke Barat. Di tradisi Kristen ada juga filsafat yang tergolong peripatetik. Biasanya disebut aliran namanya Thomisme. Thomisme itu pelopornya adalah Thomas Aquinas. Biasanya disebut filsafat Latin karena kebanyakan pakai bahasa Latin. Nah, itu filsafat Latinnya Thomas Aquinas. Thomisme itu sebenarnya melanjutkan tradisi peripatetik dalam Islam. Oke. Itu bagi yang ingin belajar filsafat namanya peripatetik. Ya cuma kita akan langsung jujuk ke eranya para filosof Muslim, Al-Kindi dan kawan-kawan. Al-Kindi kelompok bangsawan. Dia putra gubernur Kufah zaman Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun dan pelanjutnya Al-Mu'tasim. Cuma Al-Kindi ini lahirnya di Kufah, besar di Basrah, nanti berkarir dan meninggal di Baghdad. Sekitar dia hidup 72 tahun, agak gampang ngapalinya. Dia lahirnya 801 Masehi dan meninggal 873 Masehi. Jadi sekitar abad ke-9 awal itu munculnya Al-Kindi. Orangnya tekun, pinter, menguasai banyak bahasa,
sampai dia digelari filosof karena dia ilmunya sangat luas, wawasannya macam-macam. Hampir semua bidang dia kuasai. Yang paling ahli matematika, logika, filsafat, kemudian astronomi, astrologi, sejenis itu. Yang lain banyak. Kalau baca buku-bukunya ada yang tentang parfum, ada yang tentang musik, ada yang tentang senjata, tentang pedang, ada kriptologi, ilmu untuk memecahkan kode, itu Al-Kindi sudah nulis. Kemudian banyak, hampir semua bidang dia kuasai, termasuk farmasi, kedokteran, ketabiban, itu dia kuasai semua. Termasuk ilmu nujum, ilmu ramal dia kuasai. Kalau menurut Ibnu Nazim di Fihris itu dia nulis sekitar 260-an kitab sepanjang 72 tahun hidupnya. Anggap aja 72 tahun dikurangi 20 lah, sampai mulai pinter itu orang kan 20 ke atas. Berarti dia 50 tahun hidupnya nulis 260 buku. Dan itu bukunya bukan kayak buku kamu, buku puisi atau buku koleksi dari internet. Buku-buku yang luar biasa, yang menginspirasi dunia. Hampir semua bidang ada. Itu Al-Kindi. Profilnya saya tidak tahu gimana, cuma ada satu naskah yang bilang karena dia bangsawan, maka pribadinya agak, ya nek bangsawan itu agak jaim lah, agak, ya kalau bahasa agamanya ya dia sangat menjaga muru'ah. Jadi menjaga muru'ah itu ya jangan sampai melakukan sesuatu atau kelihatan melakukan sesuatu yang menjatuhkan citranya sebagai seorang intelek, seorang bangsawan, seorang yang terpandang. Itu gayanya Al-Kindi. Dia filosof besar, siapapun mengakui. Hidup di zaman ketika sains dan pengetahuan memuncak dalam sejarah Islam, yaitu zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Dia tokoh besar di satu lembaga yang didirikan oleh Al-Ma'mun yang namanya Baitul Hikmah. Jadi kalau di bahasa Inggris diterjemahkan biasanya The House of Wisdom, yang hancur setelah dinasti Abbasiyah dihabiskan oleh Mongol dan lain-lain, yang sampai hari ini tidak bisa bangkit lagi. Baitul Hikmah itu, di Baitul Hikmah itu aktivitas intelektualnya luar biasa, perpustakaannya luar biasa, tempat yang paling menyenangkan bagi seorang ilmuwan. Semua fasilitas dijamin di situ. Jadi kalau kamu pinter pada zaman itu, alamat kamu terjamin lahir dan batin. Era itu negara menjamin segala-galanya, kamu cuma disuruh mikir, disuruh sekolah dok. Oke, kalau di zaman Al-Ma'mun, ilmuwan itu sangat dijamin. Yang paling kamu kenal kan ada penerjemahan besar-besaran. Jadi saat itu untuk bisa umat ini pinter, maka harus disediakan fasilitas. Kalau fasilitas bahasa tidak banyak orang ngerti, karena banyak karya-karya filsafat kelas tinggi, buku-buku penting itu dalam bahasa lain, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Syriak zaman itu, ya harus diterjemahkan dalam bahasa Arab biar orang pinternya bertambah banyak. Maka lahirlah kelompok-kelompok penerjemahan. Ada dua kelompok besar yang dikenal saat itu. Yang pertama untuk menerjemahkan ilmu-ilmu tradisional, yang dari situ nanti lahir ilmu kalam, ilmu fikih dan lain-lain, usul fikih dan lain-lain. Ada satu kelompok lagi yang menerjemahkan ilmu-ilmu yang disebut, seperti disebut minggu lalu, ulumul awail, ilmu-ilmu kuno, termasuk diantaranya filsafat. Kalau yang tadi kelompok pertama itu penerjemahnya, ketuanya namanya Hunain bin Ishaq. Kalau yang kelompok kedua ini ketuanya namanya Al-Kindi. Jadi Al-Kindi adalah ketua tim penerjemah untuk Al-Ulum Al-Awail, termasuk filsafat antara lain. Maka dia jadilah seorang ahli dalam bidang filsafat. Itu pengantar tentang Al-Kindi. Meskipun setelah Mu'tazilah jatuh, madhabnya negara sudah tidak percaya lagi dengan madhab rasional, mengambil madhab tradisional, dinasti rasional berakhir,
nasibnya Al-Kindi juga berakhir. Setelah Mu'tazilah jatuh, dia kok malah sakit-sakitan. Kemudian dia mazhabnya dianggap berlawanan dengan mazhab negara. Akhirnya dia diasingkan dan meninggal dalam pengasingan. Itu akhir hidupnya Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Al-Kindi, itu sebenarnya desanya tempat lahir disebut Al-Kindi. Nah, kalau Al-Kindi itu karena dia lahir di satu desa namanya Kindah. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq. Punya gelar As-Sobah, punya gelar lagi Al-Kindi. Al-Kindi itu sebenarnya gelar nama tempatnya. Saya tidak tahu kenapa dia punya gelar As-Sobah. Mungkin karena rajin sholat subuh atau rajin bangun subuh. Pokoknya dia punya As-Sobah. Nama Nabi dijajar semua di namanya Abu Yusuf. Berarti dia punya anak namanya Yusuf. Nama aslinya sendiri Yakub. Bapaknya namanya Ishak. Jadilah namanya terus panjang, Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Oke, Al-Kindi perjuangannya berat luar biasa, karena dia harus memperkenalkan tradisi, budaya, paradigma berpikir yang sama sekali baru di dunia Islam, yaitu cara berpikir filsafat. Karyanya yang paling terkenal dan mungkin bisa kamu download dari internet yaitu Falsafah Al-Ula. Karena nggak banyak karyanya yang nyampe ke kita, filsafat pertama. Ada beberapa yang luar biasa khususnya dalam bidang sains dan matematika. Cuma saya nggak paham kalau baca itu, wong bukan bidangku. Tapi kalau Al-Kindi paham. Kalau zaman dulu itu orang sampai digelari filosof, itu kemungkinan besar dia memang ahli dalam sangat banyak cabang keilmuan. Makanya kamu sering dengar istilah bahwa filsafat adalah induknya semua ilmu. Karena memang ahli filsafat zaman dulu itu ya ngerti segalanya. Hampir semua bidang dia ngerti. Dan tampak dalam diri para filosof muslim zaman dulu. Orang barat sering menjulukinya sang filosof Arab. Kalau dalam Islam dia disebut bapak filsafat Islam, karena dia orang pertama yang secara khusus dan serius mengkaji dan membahas isu-isu filsafat di dunia Islam secara disiplin. Apa sebelumnya nggak ada orang mikir? Kan filsafat itu mikir ya banyak. Cuma isu-isu khusus kefilsafatan itu dimulai dari Al-Kindi. Apalagi dia sangat dikenal sebagai penerjemah buku-buku filsafat. Dan dia sangat terpengaruh oleh filsafatnya Aristoteles. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam diri Al-Kindi. Yang pertama adalah Mu'tazilah, cara berpikir rasional. Yang kedua adalah Aristoteles. Dan yang ketiga Plotinus dengan neoplatonismenya. Aristoteles itu kan yang punya peripatetik awal, sementara Plotinus itu peripatetik generasi kedua, yang tadi pusatnya di Iskandaria. Oke. Ya, katanya Al-Kindi, filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia. Tak kasih tanda merah karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa ndaklah, sak kuat-kuatnya akal ada beberapa kok yang ndak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Kindi nambahi menurut kesanggupan manusia. Itu penting biar para filosof ndak arogan, ndak merasa bahwa pencapaiannya adalah yang paling puncak.
Akal pun terbatas. Tapi penting, orang harus pakai akal. Maka filsafat itu nyari kebenaran menurut kesanggupan manusia. Isinya yang paling utama ilmu ketuhanan, yang ilmu keesaan itu sebenarnya sama tentang Tuhan. Ilmu keutamaan fadilah, maksudnya nanti etika, dan ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi definisi ini ada bau praksisnya. Jadi filsafat itu tidak cuma mikir. Dan ini meloncat jauh. Kalau filsafat barat, orang sadar praksis itu sejak Karl Marx. Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal. Tapi jauh sebelum Karl Marx, Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Makan abad 17. Sementara Al-Kindi abad 89, dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia, bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern. Kesadaran tentang kapasitas manusia. Seperti yang kedua itu, tujuan seorang filosof itu bersifat teoritis dan juga bersifat praksis, bersifat amalan. Jadi orang bijaksana, filosof itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran, tapi juga orang yang bisa mewujudkan kebenaran yang sudah dia pahami dalam tindakan. Nggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi nggak bisa menjalankan. Levelmu masih ilmuwan kalau masih ngerti, tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran, baru kamu bisa disebut filosof. Itu Al-Kindi. Jadi kalau cuma diskusi filsafat gampang, kalau cuma belajar filsafat, ngaji filsafat gampang. Yang berat itu setelah ngaji ini kamu bisa nggak mewujudkan kebenaran yang kamu temukan dari ngaji. Oh, itu berat. Termasuk saya yang ngomong. Jadi ini usikum wa nafsi bitaqwallah ini kan berarti. Jadi yang ngandani saya sendiri karena tidak gampang loh. Nanti kita lihat kenapa tidak gampang. Kalau Al-Kindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang, karena ada unsur kejiwaan nanti. Jadi filsafat kalau di Al-Kindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis. Bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan. Kalau sekedar pengetahuan mana benar salah, mana baik buruk, insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya. Kamu sebenarnya nggak perlu capek-capek ngejar nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak pas dan seterusnya. Itu sebenarnya kamu sudah punya. Bekalmu sudah cukup. Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar, terus diwujudkan, diikuti, dan ketika tahu ini salah terus dihindari. Itu yang berat luar biasa. Hanya orang kelas tinggi yang bisa. Kalau di Al-Kindi filosof. Jadi filsafatnya Al-Kindi definisinya agak khas dibandingkan definisi filsafat sebelumnya, termasuk yang dari Aristoteles. Jadi meskipun banyak para ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu tidak original, peripatetik itu hanya melanjutkan saja budaya Yunani, sebenarnya originalitasnya luar biasa. Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof. Oke ya, jadi itu filsafat menurut Al-Kindi. Kita jelajahi dulu pelan-pelan. Ini proyek besarnya, ya proyek kesetaraan agama dan filsafat. Bahwa agama dan filsafat itu saling mendukung. Yo, dia pakai banyak di kitabnya itu dalil, cuma ada ambil 2. Yang satu dari surat Al-Baqarah, yang kedua dari surat Al-Hasyr. Oke, ya kamu baca sendiri lah, kamu sudah ngerti ya. Fa'tabiru ya ulil absor.
Intinya itu, di ayat Al-Quran sangat banyak, puluhan ayat yang menyarankan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Sederhananya itu. Kamu bisa cari, silakan eksplorasi sendiri. Kalau yang dalil aklinya, kalau di Al-Kindi ada 5. Yang pertama, kenapa sih kok agama itu sejajar atau setara dengan filsafat? Yang pertama adalah karena ilmu agama kalau sudah jadi ilmu, maka dia pasti jadi bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya filsafat. Jadi induknya filsafat itu kan, karena filsafat punya 3 keterampilan. Yang pertama bikin argumen, yang kedua bikin definisi, dan yang ketiga mengkritisi. Maka dari situlah semua ilmu sebenarnya berinduk pada filsafat. Kalau tidak berinduk di bawah filsafat, maka dia tidak akan jadi ilmu, tapi jadi dogma. Maka katanya Al-Kindi, agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar. Karena agama, apalagi di level pengetahuan, karena agama selalu butuh filsafat. Oke, yang kedua, isinya wahyu dan kebenaran filsafat itu sama-sama saling sesuai. Tidak ada pertentangan. Wong sumbernya sama, Allah. Hanya saja kalau wahyu itu Allah menurunkan langsung pada Nabi, sementara kalau filsafat manusia yang mengejarnya pakai akal. Akal juga perangkat yang diberikan oleh Allah untuk dia bisa memahami macam-macam, termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu. Jadi katanya Al-Kindi, tidaklah, wahyu dan akal itu sama. Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda? Pasti satu di antara dua. Kalau tidak, keliru cara mendayagunakan akalnya, atau keliru cara memahami wahyunya. Dan mungkin bukan keliru kalau akal, kalau katanya Al-Kindi, tapi belum nyampe. Karena akal itu punya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Oke. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kewajiban agama. Berarti semua konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius juga. Gitu loh. Kalau tolabul ilmi itu faridatun, hasilnya tolabul ilmi itu berarti juga bernilai agama. Sehingga kebenarannya tetap sejajar. Jadi jangan takut. Oke, yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat. Orang beragama itu beriman dulu, terus ngerti. Untuk bisa ngerti, orang butuh mikir. Untuk bisa mikir yang benar, orang butuh filsafat. Sederhananya seperti itu. Maka agamamu, kalau kamu pingin rasional, kalau kamu pingin bisa dipahami, kita butuh filsafat. Tanpa filsafat, agama cuma dogma yang kamu yakini. Tidak salah. Cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami, derajatnya beda. Apa misalnya, aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dasarnya, pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah. Itu kan beda levelnya dengan kalau kamu bisa jawab, kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang tauhid, Allah yang satu. Dan Tuhan yang tauhid ini lebih rasional daripada Tuhan yang banyak. Kenapa? 1, 2, 3. Kalau kamu punya argumen gini kan, keimanannya lebih mantap. Dan untuk bisa sampai seperti ini, kamu butuh filsafat. Kalau dalam agama namanya teologi. Maka katanya Al-Kindi, ya teologi itu bagian dari filsafat. Oke. Nah, tujuan sekarang, modus berfilsafatnya Al-Kindi. Orang sering menyebutnya falsafah al-ula, kayak pikirannya. Jadi katanya Al-Kindi,
di antara semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat yang derajatnya paling tinggi adalah falsafah al-ula. Apa sih falsafah al-ula? Itu adalah pengetahuan filsafat tentang al-haq al-ula, yaitu tentang Tuhan, yang dia jadi ilah likulli syai'. Dia yang jadi sebab segala sesuatu. Jadi ilmu paling tinggi filsafat, filsafat paling tinggi itu filsafat ketuhanan. Oke, sekarang kita lihat pelan-pelan satu-satu pikiran-pikirannya Al-Kindi. Dimulai dari yang paling tinggi, yaitu tentang Tuhan, tentang Allah, atau falsafah al-ula. Pikiran-pikirannya Al-Kindi simple. Kalau mau dimasukkan akal agak gampang. Oke, Tuhan bagi Al-Kindi adalah satu-satunya al-wahid al-haq. Sementara semua yang bukan Tuhan itu adalah al-wahid bil majas. Hanya Tuhanlah yang wahidnya tidak ada konotasi jamak. Semua yang lain punya konotasi jamak. Contohnya gini, teh. Ini teh cuma 1 gelas, ya kan? Ini kan esa juga berarti kan? Teh ini satu-satunya di sini, nggak ada temennya. Kalau ini habis susah aku. Nah ini esa, wahid, satu-satunya. Cuma satunya dia, wahid fil majas. Kenapa? Karena kamu bisa menyimpulkan, yo ada banyak jenis teh lain yang selain ini. Jadi satunya Allah itu hakiki. Kalau Allah, ya dia saja. Tidak bisa dikonotasikan ada yang lain sehingga dia tak sebut Allah. Sementara wahidnya semua yang lain itu tidak hakiki. Wahidnya wahid majasi. Dan Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud yang lain, dan tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud yang lain kecuali disebabkan olehnya, kecuali dengannya. Kalau ini standar, setiap orang sudah ngerti. Nanti di belakangan kita buktikan kenapa Tuhan itu disebut wujud yang sempurna. Dan kalau kamu jelajahi falsafah al-ula, Tuhan itu yang pertama-tama tidak dapat dipahami oleh akal. Jadi Al-Kindi mengembangkan satu jenis teologi, satu jenis cara berpikir tentang Tuhan yang disebut teologi negatif. Jadi kalau di Al-Kindi, satu-satunya sifat Tuhan yang boleh disebut secara positif adalah keesaannya, bahwa dia wahid, bahwa dia satu. Di luar itu tidak boleh ada yang disebut secara positif. Ini pengaruhnya Mu'tazilah. Tuhan, untuk memahami Tuhan harus secara negatif. Secara negatif itu harus pakai tidak. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, tidak nongkrong, tidak ngaji. Selalu mendefinisikan serba tidak. Tidak bisa secara positif. Kalau secara positif mesti keliru, mesti orang bisa jadi salah paham, karena akal nggak nyampe. Jadi apa yang muncul di akalmu tentang Tuhan, tidakkan itu, apa bahasanya, pokoknya tolak itu, maka itulah Tuhan yang benar. Jangan diafirmasi. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Enggak maha kuasa. Kalau maha kuasa seperti yang ada di kepalamu, tidak kan itu. Tuhan kan maha penyayang. Kalau maha penyayang seperti definisi yang kamu pahami di kepalamu, maka Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya teologi negatif. Kenapa Al-Kindi bilang begitu? Karena kita nggak nyampe. Akal kita itu terbatas, karena kita itu bikinannya Allah. Kita itu robotnya Allah. Robot tidak akan bisa menjangkau yang bikin dia.
sak canggih-canggihnya robot, dia pasti dalam kendali yang ngatur dia. Jadi akal tidak akan nyampe. Pikiranmu hanya bisa masuk ke kategori-kategorinya, tidak bisa masuk ke hakikatnya. Makanya kan Nabi ada yang diriwayatkan pernah bersabda bahwa jangan berpikir tentang zatnya Tuhan. Bukan berarti terus kamu haram mikir. Maksudnya apa? Kalau kamu coba mikir, kamu akan capek dan gak nyampe. Daripada sia-sia, pikir aja tentang ciptaannya. Kalau pakai makhluknya bisa, pakai analogi bisa. Tapi kalau langsung berpikir tentang Tuhan, akal gak nyampe. Maka satu-satunya cara adalah negasi. Tidak kan itu. Tapi Allah kan sayang padaku. Nah, tidak kan itu. Kalau sayang seperti itu, bukannya kayak gitu Allah itu. Allah mungkin jauh melampaui itu sayangnya dibandingkan sayang dalam definisimu. Itu jadi selalu ditidakkan. Itu namanya teologi negatif. Terus Allah itu tidak punya hakikat dalam arti anniyah atau dalam arti mahiyah. Jadi dalam arti substansi maupun dalam arti esensi. Allah tidak ada substansinya, wong dia bukan benda. Kemudian Allah tidak ada mahiyah karena dia juga bukan jenis. Jadi genus itu kayak gini loh. Apa? Karpet merah. Merah kan genusnya. Nah, itu karena Allah bukan benda dan juga bukan sesuatu yang nempel pada benda, maka dia tidak punya sifat aniyah, juga tidak punya mahiyah. Jadi tidak ada esensinya, tidak ada substansinya. Kalau dalam logika ada kan barang itu yang ada substansinya, ada jenisnya saja, nggak ada spesiesnya. Ada spesies saja, nggak ada jenisnya, kan ada yang kayak gitu. Misalnya ada yang tidak ada spesiesnya, misalnya warna itu kan ada jenisnya tapi tidak ada spesiesnya. Maka kamu susah mendefinisikan warna. Warna kuning adalah apa ayo? Susah kan? Karena dia tidak ada spesiesnya. Oke, dan Tuhan tidak ada semuanya, nggak ada dua-duanya. Mahiyahnya nggak ada, aniyahnya juga nggak ada, substansinya nggak ada, esensinya juga nggak ada. Kenapa sampai begini? Ya karena Tuhan memang serba ndak, serba tidak, serba no. Apapun deskripsimu tentang Allah, jawab saja dengan tidak begitu. Kamu tidak disuruh, kalau bagi Al-Kindi, untuk merumuskan apa itu Allah. Satu-satunya kalau kamu berhadapan dengan Allah, yang disuruh padamu adalah tunduk dan patuh. Apa maunya Allah? Gak usah capek-capek kamu mikir kayak gimana ya sebenarnya Allah itu, tidak penting. Yang penting adalah apa maunya Allah, kamu ikuti. Oke, pelan-pelan sekarang kita lihat satu persatu argumennya Al-Kindi. Bukti adanya Tuhan namanya kausalitas. Jadi ini warisannya dari Aristoteles.